Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri, Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ila yarjul amru kullu ya fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasr minallahi wa fathan qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Fatulul amali ibaratun an istish'ari tulil baqa fid dunya wa huwa dalun min sahibihi ala faratil hamaqati wa nihayatil ghabawah. Fa innahu qad dhayya'al hazma wa tamassaka bil wahmi walau qila lahu masa hal tathiqu bil baqa ila sabah aw sabahan hal tathiqu bil baqa ila al masa laqala la. Kita di dalam pembahasan tentang perkara yang ketiga yang dapat menghalangi orang atau menjauhkan orang dari kebaikan, ketaatan, lebih dekat dengan kelalaian dan kemaksiatan, yaitu panjangnya angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Panjang angan-angan itu ibarat anistishari tulil baqa fid dunya. Seseorang yang memiliki perasaan hidupnya masih lama di atas dunia. Jadi dia punya perasaan hidupnya ini masih panjang. Khususnya yang muda. Kadang berhayal itu berada di usia 60, 70 khususnya. Begitu juga yang tua. Ketika ia merasa masih panjang hidupnya, masih lama hidupnya di atas dunia, itu adalah panjang angan-angan. Dari mana ia bisa memiliki perasaan, memiliki waktu yang panjang atau waktu yang lama di atas dunia? Kalau dia berpegangan dengan kesehatan, banyak orang yang sehat meninggal. Bahkan tidak memiliki sakit apapun.
flu, mata atau apa aja, nggak punya. Apalagi yang sejenis asam urat, kolesterol, nggak punya, tapi mati. Kalau dia berpegangan dengan usia, karena masih sekian tahun atau sekian belas tahun, banyak yang baru beberapa bulan mati. Kalau dia mengira masih sekian puluh tahun, tinggal sekian tahun atau sekian puluh tahun, bukankah banyak yang di bawahnya dia meninggal dulu? Jadi berpatokan dengan kesehatan atau berpatokan dengan usia itu sudah banyak dibuktikan orang yang sehat, orang yang lebih muda atau yang lebih tua meninggal atau masih hidup. Jadi nggak bisa jadikan patokan. Makanya munculnya perasaan memiliki waktu yang panjang lama di atas dunia itu munculnya dari mana? Karena apa? Karena itu dikatakan di sini orang yang panjang angan-angan, yang memiliki perasaan, masih memiliki kesempatan, dan masih panjang lama kesempatannya di atas dunia, itu menunjukkan orangnya itu faratil hamaqah wa nihayatil ghabawah, berada di dalam puncaknya kebodohan dan kedunguan. Kenapa dikatakan puncaknya kedunguan dan kebodohan? Bagaimana ia bisa yakin sehingga muncul perasaan seperti itu? Padahal kalau misalnya orang seperti itu ditanya, orang seperti itu ditanya waktu sore ini, ditanya, kamu yakin hidup sampai besok pagi? Atau ditanya pagi, kamu yakin hidup sampai sore? Dia akan berkata tidak. Tapi dalam sisi lain, dia memiliki perasaan, memiliki kesempatan masih panjang, masih lama. Padahal kalau ditanya, dia akan jawab gak yakin. Tanya sore nggak yakin kalau dia bakal hidup sampai pagi. Ditanya pagi dia nggak yakin kalau akan hidup sampai sore. Tapi dalam dirinya, perasaannya memiliki waktu yang panjang masih di atas dunia. Lah ini orang seperti ini qadaya al-hazm, menyanyiakan yang pasti, ya, berpegang dengan waham, sesuatu yang enggak pasti. Yang pasti itu mati, yang enggak pasti itu hidup. Kita bersandar dengan yang enggak pasti, meninggalkan yang pasti. Itu orang yang panjang angan-angan. Lah orang yang panjang angan-angan ini mengerjakan untuk dunianya seperti orang yang nggak bakal mati. Summa huwa ya'malu lidunya amala man la yamut. Mengerjakan untuk urusan dunianya seperti orang yang nggak bakal mati. Seperti yang hidupnya 500 tahun, 1000 tahun, pagi ketemu malam, itu dunia tok. Akhiratnya nyunguk tok akhiratnya. Dunianya ditapai sama dia, diiktikafi dunianya. Tapi kalau akhiratnya nyunguk tok hari.
Dunianya seakan-akan dia ini hidup selama-lamanya. Makanya sampai dikatakan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an ini. Orang yang panjang angan-angan ini sampai mengira Pak, ayahsabu anna malahu akhladah. Sampai mereka itu kadang mengira hartanya ini akan membuat mereka kekal, membuat mereka abadi. Ya. Dan orang yang panjang angan-angan ini sampai lupa bahwa dia bakal mati, sampai lupa. Kanan kirinya mati, yang di tengah rumahnya mati, dia lupa. Merasa dia tetap akan hidup. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Begitu getolnya dia mencari dunia, ingin punya banyak, ingin punya besar, sampai lupa kalau dia ini bakal masuk kuburan. Dunia tidak ada artinya dilakukan oleh orang yang panjang angan-angan ini. Seperti orang yang nggak bakal mati. Hatta law ukhbira annahu yukhallad fid dunya lam yajid mawdi'an li ziyada ala ma huwa alai minal hirs wa raghbah fid dunya. Padahal kalau dikasih tahu bahwa dia diabadikan di atas dunia, misalnya diabadikan di atas dunia, dia tidak akan mendapatkan tempat yang bisa membuat nambah. Ya. Mencari tempat untuk bisa membuat nambah keadaan yang dia berada daripada ambisi cinta dunia, nggak ada. Dibuat abadi dia. Uripmu sak lawase misalnya di atas dunia. Dia mau menambah nggak bisa, mentok sudah. Kecintaannya kepada dunia atau ambisinya mentok itu aja, nggak bisa menambah lagi. Untuk bisa mendapatkan lagi ini dan itu nggak bisa. Tapi itulah orang yang sudah tertipu dengan panjangnya angan. Sehingga dikatakan famin a'dham hamaqa mimman hadhihi sifatuh. Alangkah bodohnya, alangkah buruknya orang yang sifatnya seperti ini, panjang angan. Tsumma inna tulal amal aslun li jumlatin min sayyi'atil akhlaq wal a'mal alladhi thabbata 'anit ta'ah wa tad'u ila al-wuqu' fil ma'siyah mithil al-hirs wal bukhul wa khaif al-faqr. Panjang angan-angan ini penyakit yang menumbuhkan dari keburukan-keburukan akhlak dan amal. Jadi panjang angan-angan ini penyakit yang dari penyakit ini akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Lah penyakit yang lain itu yang menghalangi orang dari ketaatan, yang membuat orang terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya di pertemuan kemarin dikatakan man tola amaluhu sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angan perbuatannya buruk. Kenapa itu tadi? Dari panjang angan-angan tumbuh penyakit lain. Lah penyakit yang lain yang tumbuh ini menghalangi dia dari ketaatan, menjauhkan dia dari ketaatan, membuat dia berat, malas melakukan ketaatan, membuat dia gemar, senang, dekat dengan kemaksiatan. Contohnya al-hirs, ambisi dunia, ambisi mendapatkan dunia. Lah orang yang ambisi dunia itu orang yang buta mata hatinya. Sebagaimana Imamul Haddad berkata wala yahris 'alaiha siwa a'mal basira adimal agl
lau kana ya'gil kana afkar. Katanya Hayatullah Haddad, siapa orang yang ambisi mengejar dunia, mendapatkan dunia, itu adalah orang yang hatinya buta, nggak punya akal. Jika dia berpikir kalau dia berakal, dia akan berpikir. Kalau dia berakal, dia akan berpikir. Lau kana ya'gil kana afkar. Tapi dia dianggap buta mata hatinya sudah. Nah, kalau mata hati buta, kita nggak bisa melihat kebenaran, hakikatnya kebenaran, ya, atau melihat kesalahan, hakikatnya kesalahan, nggak bisa. Kalau mata hati buta, ya. Apalagi di akhirat kita itu menggunakan mata hati bukan mata, ya. Karena itu orang yang ambisi sudah tamat riwayatnya. Dia dianggap buta dan dianggap tidak berakal. Yang kedua, pelit. Muncul sifat pelit. Karena dia merasa masih panjang perjalanannya nih. Kan merasa dia masih lama matinya, masih panjang. Sehingga apa yang dia miliki, dia pelit untuk berbagi. Khawatir kehabisan, khawatir kurang, karena dia menganggap masih akan melalui tahun demi tahun, yang nanti dia membutuhkan untuk A, untuk B dan yang lain sebagainya. Lah orang yang pelit ini sudah jelas orang yang kurang yakin dengan ketentuan Allah. Orang yang yakin dengan ketentuan Allah nggak mungkin pelit. Tapi orang yang nggak yakin dengan ketentuan Allah pasti pelit. Bukan satu ayat, tapi banyak ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam masalah infak. Allah menyatakan dalam ayat, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan daripada sesuatu, maka Allah yukhlifu, akan menggantinya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menginfakkan apa yang dia miliki di jalan Allah itu seperti menanam satu biji yang akan tumbuh pohon yang memiliki 7 tangkai, per tangkainya memiliki 100 buah. Dan itu pun masih dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, akan dilipat gandakan tapi untuk orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Belum lagi dalam ayat man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan di antaranya infak, maka Allah akan membalas kebaikannya itu minimal 10. Tapi karena panjangnya angan-angan yang ia merasa masih panjang waktunya di atas dunia, menyimpan, menaruhnya. Lah ini gara-gara panjang gara-gara panjang angan-angan muncul sifat pelit. Belum lagi kalau kita lihat dari hadisnya Nabi, orang yang pelit, orang yang pelit ini seperti pohon, ya, tapi terbalik pohonnya ini. Lah pohonnya ini akarnya ada di neraka. Jadi kalau dia naik ya masuknya neraka. Itu pelit. Makanya katanya Rasulullah, orang yang pelit itu garib minan nar.
Jadi ba'id minallah, ba'id minal jannah, ba'id minan nas, garib minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Ya. Apalagi kalau kita menyimpan apa yang kita miliki tidak mau kita infakkan, apalagi khususnya kepada orang yang saat itu membutuhkan, ini akan dijadikan oleh Allah apa yang kita simpan ini alat penyiksa kita nanti. Alat penyiksa. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Alat penyiksa kita. Jadi apa yang kita simpan daripada harta yang tidak kita infakkan khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan, itu akan menjadi alat penyiksa kita. Ya, jadi bukan untuk sesuatu yang membuat kita nikmat bahagia, enggak, justru alat penyiksa kita. Ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, saytawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi apa yang kita pelitkan itu, yang tidak kita keluarkan, yang kita simpan, akan dijadikan oleh Allah alat. Yang alat ini akan dikalungkan di kita. Nah, dalam ayat yang lain, emas, perak dan semisalnya daripada harta kita itu akan dijadikan alat setrika kita nanti. Punggung kita, lempeng kita akan disetrika dengan itu semuanya. Naudzubillah min. Karena itu nggak ada orang yang mulia kecuali mereka adalah orang yang dermawan. Begitulah orang yang tidak panjang angan-angan, nggak mungkin pelit, pasti dermawan. Karena dia beranggapan kayak opo meneng, lek engko aku mati. Ya. Buat apa? Ini kebanyakan buat saya. Ini orang yang nggak panjang angan. Tapi orang panjang angan mikir. Setahun sudah dipikirkan, engko lek lulusan sekolah, engko daftar apa pendaftaran baru, ini sudah dipikirkan. Engko kuliah, si SD gitu, pikir no kuliah bisa. Dorong kok lek kena malaria, DBD atau apa mati, tidak ada mikir urip engko kuliah ini. Tapi orang banyak angan enggak. Makanya dia akan dermawan. Yang ketiga, penyakit yang ketiga yang muncul karena panjangnya angan-angan, khauful faqr, takut kere, takut miskin. Takut miskin. Orang yang menakut-nakuti kita kefakiran itu setan. Syaitan ya'idukumul faqra. Yang menakut-nakuti kita kepada kefakiran setan. Padahal Allah menjanjikan orang yang taat, orang yang melakukan kebaikan, orang yang bertakwa, rezekinya murah, lancar, gampang, mudah. Tapi ketika kalau kita takut miskin, ini berarti kemakan dengan setan. Setan menakut-nakuti dia. Jangan. Oh, nanti kalau kamu butuh ini, awas. Ini naik semua loh ini sekarang. Pertamax naik, solar naik, nanti gimana kamu nanti? Ini kebutuhan semua, bahan makan naik semuanya, buat takut gitu. Sama? Setan ini buat takut. Takut miskin. Padahal hidup kita ini apa kata Allah, bukan apa katanya setan. Tapi kita lebih percaya hal yang mengerikan datang dari setan. Yang mengatur semuanya Allah, bukan setan. Tapi kenapa kita lebih percaya setan? Lebih mengikuti setan. Padahal yang memberi, yang menolak Allah, bukan setan. Tapi kita ditakut-takuti sama setan. Nah ini gara-gara apa? Panjang angan-angan. Lah masih ada penyakit yang terbesar. Di antara penyakit yang terbesar nanti dari panjang angan-angan masih ada. Karena itu kita perlu terus membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu a'udzubika min kulli amalin yulhini. A'udzubika min kulli amalin yulhini, ya Allah, lindungilah aku dari semua angan-angan yang melalaikan aku, yang menjauhkan aku daripada ketaatan, daripada ibadah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.